Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya semua manusia itu sudah diatur kehidupannya masing-masing oleh Allah. Jadi kita itu tidak boleh berpikir macam-macam tentang nasib kita, tentang nasib orang lain, keberuntungan orang lain. Kita itu tidak boleh memikirkan hal yang seperti itu. Kita itu harus berpositif terhadap diri kita. Kita itu bisa seperti mereka. Kita itu juga bisa berkarya. Kita juga bisa bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu bersyukur. Mereka yang menjadi gubernur, pedagang, pejabat, bahkan menjadi presiden, petani, pedagang, kalau mereka itu tidak mau bersyukur, pasti kehidupannya itu akan selalu merasa susah, merasa kekurangan, tidak ada cukupnya. Padahal hasil yang mereka itu sudah dapat udah banyak, tapi kurang bersyukur. Jadi rasa gelisah, rasa was-was terhadap hati itu selalu gelisah karena kurang bersyukur. Coba kalau kita itu bersyukur, pasti akan indah rasanya, indah pokoknya mah. Guru, dokter, semuanya kalau bersyukur pasti akan tentram hatinya. Kamu yang petani, kamu yang pengembala, kamu yang cuma pedagang kaki lima pun bisa bahagia. Bagaimana? Ya kamu itu harus berpikir memajukan usaha kamu, peternak kamu, petani kamu, itu kamu harus kembangkan. Kalau bisa kamu itu berkarya. Berkaryalah sehingga kamu itu bisa bahagia dengan karyamu. Yang petani, berkaryalah dengan petani. Yang guru, berkaryalah di bidang guru. Yang santri juga harus berkarya di bidang santri. Sekarang di zaman milenial begini, ya kita harus mengikuti alur. Kita harus berkarya lewat apa? Ya lewat jalur-jalur yang sudah ditentukan. Kalau kamu hanya berdiam diri di rumah, di sawah, di ladang, ya kamu di ladang terus. Tapi kalau kamu berkarya lewat dunia digital atau dunia apa, pasti semua orang itu akan tahu. Berkaryalah dimanapun kamu berada. Apapun pekerjaanmu, dimanapun pekerjaanmu, disitulah tempat kamu itu berkarya. Berkarya sehingga kamu itu bahagia. Semua orang itu bisa bahagia, nggak mungkin nggak bisa. Intinya kamu itu bersyukur apa yang sudah kamu capai, apa yang kamu sudah dapat, kamu itu harus syukuri, karena syukur itu sangat penting. Orang tidak ada syukurnya pasti merasa gelisah terus. Terapkan mulai sekarang rasa syukur. Penting itu syukur. Syukur di situ juga termasuk bagian dari iman. Kalau orang nggak ada syukurnya, ya imannya pasti sedikit. Juga kamu itu harus mempunyai rasa takwa terhadap Allah. Karena rasa takwa nantinya itu akan memperlancar usaha kamu. Benar, saya nggak bohong. Karena pada dasarnya takwa itu bisa menjauhkan kita tuh dari perkara yang tidak baik. Kalau kita takwa, kita mau melaksanakan ibadah itu enteng, ringan.
Tapi kalau kita takwa kok mau melaksanakan dosa itu rasanya berat. Karena kita takwa, takut kepada Allah, itu harus menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Coba kalau kita tidak takwa, pasti maksiat enak, ibadah ya abot. Maksiat sangatlah gampang, sedangkan kalau kita mau ibadah itu rasanya berat. Berat karena kita tidak mempunyai rasa takwa. Karena takwa itu yang akan membedakan manusia. Inna darajatal ulya indallah takwa. Derajat yang paling utama, yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah takwa. Semua orang itu sama. Cuma yang membedakan di hadapan Allah besok di hari kiamat itu adalah takwa. Kok orang tidak takwa, pasti di hadapan Allah itu entah berwujud apa. Juga di pintu surga itu jelas di urutan yang paling pertama. Di urutan yang paling berapa? Paling pertama. U'iddat lil muttaqin. Syarat masuk surga itu syarat yang pertama takwa lil muttaqin. Otomatis kalau kamu itu belum merasa takwa, jangan sesekali kamu ingin masuk surga. Jangan mengharap-harap hal yang tidak mungkin. Orang sudah jelas peraturannya, syarat masuk surga itu harus takwa. Kalau kau tidak takwa, kau pengen masuk surga, hai hata, jauh. Kamu menghayal, kamu nggak mungkin. Harus takwa intinya. Darajatul mulia indallah takwa. Semua guru, presiden, dokter, petani, pengembala, kaki lima, pedagang kaki lima, Grab, ojek, semualah punya Alfamart, polisi, tentara, Banser, orang Kristen nggak masuk ya. Semuanya itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Takwa. Tingkat ketakwaan terhadap Allah. Takwa apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintahnya itu apa saja kamu cari tahu dan kamu itu laksanakan. Dan larangannya itu apa aja kamu cari dan kamu jauhi. Contoh sholat, kamu juga harus sholat. Zakat, puasa, juga naik haji, itu harus kamu laksanakan. Larangannya apa? Seperti minum minuman keras, berzina, rasan-rasan karo tanggane, saling adu domba juga tidak boleh. Itu termasuk larangan. Kamu itu harus paham tentang takwa. Kalau kamu ingin benar-benar menjadi orang yang selamat, bejo bejane wong ki wong sing waspada. Kamu itu harus waspada, mawas diri terhadap kamu sendiri. Apakah hal yang saya sudah lakukan sekian lama udah benar? Kamu itu harus perbaiki diri semakin baik. Jangan sampai kamu setiap hari itu semakin hari itu bertambah jelek. Semakin hari harus semakin bertambah baik. Dan nantinya kamu itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan baik dan selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.